Hewan lumba-lumba. Karakteristik, jenis, perilaku, dan manfaat. Lumba-lumba adalah mamalia laut berevolusi tinggi yang dikenal karena kelincahan, kecerdasan, dan kemampuan bersosialisasinya. Meskipun sering digambarkan sebagai siluet, sosok yang melompat melawan matahari terbenam, ada lebih banyak lagi makhluk misterius ini. Mereka memiliki tubuh ramping yang disesuaikan untuk berenang cepat. Gigi mereka yang unik dan berbentuk kerucut dirancang untuk menangkap mangsa, dan lubang sembur di atas kepala mereka memudahkan proses pernapasan mereka. Karakteristik lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki ciri-ciri yang dimiliki kelas mamalia secara umum, bukan ikan. Lumba-lumba memiliki kelenjar susu sehingga mereka dapat menyusui anaknya. Reproduksi yang dilakukan lumba-lumba dengan cara melahirkan atau disebut vivipar. Jantung lumba-lumba memiliki 4 ruang dengan sekat yang sempurna. Lumba-lumba bernapas dengan paru-paru, sehingga mereka akan muncul ke permukaan air secara periodik untuk menghirup udara. Selain itu, suhu tubuhnya tetap, tidak mengikuti suhu lingkungan atau disebut homoiotrem. Lumba-lumba juga kulitnya tidak tertutup oleh sisik seperti ikan lainnya. Ukuran. Lumba-lumba memiliki berbagai ukuran. Ukuran terbesar bisa mencapai panjang sekitar 13 kaki, dalam kurung 4 meter. Tetapi sebagian besar spesies berukuran 7 hingga 10 kaki, dalam kurung 2 hingga 3 meter. Lumba-lumba memiliki kulit yang halus dan kenyal, biasanya diwarnai dengan campuran hitam, putih, dan bau abu. Lumba-lumba punya sirip segitiga di bagian belakang. Seperti paus lainnya, lumba-lumba memiliki lapisan penyekat lemak di bawah kulit. Lumba-lumba memiliki moncong pendek dan tumpul. Gigi berbentuk kerucut, sedangkan yang lain rata. Ekor lumba-lumba yang mendorong paru-parunya dan menyelam. Itu lebih horizontal daripada tegak lurus seperti ekor ikan. Sirip. Sirip merupakan bagian integral dari anatomi lumba-lumba. Setiap sirip memainkan peran unik dalam pergerakan dan keseimbangan lumba-lumba di dalam air. Sirip punggung. Sirip punggung terletak di punggung lumba-lumba. Hal ini berperan penting dalam menjaga kestabilan lumba-lumba saat berenang dan membantu mencegah lumba-lumba berguling-guling di air. Sirip dada. Terletak di kedua sisi tubuh lumba-lumba, sirip ini berfungsi untuk mengarahkan dan menghentikan lumba-lumba. Selain itu, mereka berfungsi sebagai alat sentuhan yang digunakan untuk menyentuh dan merasakan lingkungan, seperti tangan kita. Sirip ekor, dalam kurung, kebetulan. Sirip ekor juga dikenal sebagai kebetulan, terdiri dari 2 lobus dan seluruhnya terbuat dari jaringan ikat berserat yang kuat, tidak memiliki tulang atau otot. Kebetulan itu mendorong lumba-lumba maju ke dalam air. Gerakan naik turun dari lumba-lumba, berbeda dengan gerakan dari sisi ke sisi pada ikan, merupakan ciri khas renang lumba-lumba. Jenis lumba-lumba. Jenis lumba-lumba yang dapat ditemukan di perairan Indonesia sekitar 16 jenis dari total 40 jenis keseluruhan dunia. Berikut ini adalah macam-macam spesies lumba-lumba beserta ciri dan penjelasan singkatnya. 1. Lumba-lumba belang, dalam kurung, Stennella corulo-alba. Striped dolphin atau Auprochna dolphin merupakan lumba-lumba hidung belang yang memiliki nama latin, dalam kurung, Stennella corulo-alba. Selain itu, nama latin tersebut juga bersinonim dengan Stennella auprochna. Mamalia laut ini dapat tumbuh mencapai panjang 2,4 meter dengan bobot 160 kg. Jenis lumba-lumba ini menyebar luas di perairan dunia dan dapat ditemukan di wilayah Samudera Atlantik, Samudera Pasifik, dan Samudera Hindia. Wilayah Indonesia yang diapit oleh 2 samudera, yaitu Hindia dan Pasifik, menjadikan perairannya juga menjadi habitat lumba-lumba hidung belang. Status konservasi lumba-lumba hidung belang masuk dalam kategori List Concern. 2. Lumba-lumba gigi kasar, dalam kurung, Stenobredanensis. Lumba-lumba yang mampu tumbuh hingga 2,6 meter dengan berat 160 kg ini dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama Rafto-Otted Dolphin. Lumba-lumba gigi kasar memiliki ciri kepalan kecil dengan paruh panjang tanpa lipatan pada bagian melon. Sirip pada punggungnya juga lebih panjang bila dibanding sirip lumba-lumba lainnya. Tubuhnya berwarna gelap, bibir berwarna putih, serta tenggorokan dan jubah dorsal gelap menyempit di antara sirip blowhole dan punggung. Bagian perut, dalam kurung, ventral, lumba-lumba gigi kasar mempunyai bercak-bercak atau bintik-bintik tak beraturan. 3. Lumba-lumba Fraser, dalam kurung,
Lagenodolphis housei. Lumba-lumba Fraser atau Fraser's dolphin atau Sarawak dolphin adalah lumba-lumba yang juga ditemukan di perairan Indonesia. Mamalia laut cerdas yang memiliki nama latin Lagenodolphis housei ini merupakan lumba-lumba paling kekar dan gempal jika dibanding jenis lumba-lumba lainnya. Lumba-lumba Fraser dapat tumbuh mencapai 2 hingga 2,7 meter dengan berat tubuh 160 hingga 210 kg. Selain kekar dan gempal, ciri lainnya adalah memiliki sirip punggung yang lebih kecil dibandingkan spesies lumba-lumba lainnya. Pada bagian atas tubuhnya berwarna abu-abu kebiruan atau kecoklatan, sedangkan pada bagian bawah tubuh umumnya berwarna putih pucat atau merah muda. 4. Lumba-lumba hidung botol, dalam kurung, Tursiops truncatus. Jika dibandingkan dengan jenis lumba-lumba lainnya, lumba-lumba hidung botol adalah spesies lumba-lumba paling populer. Dalam bahasa Inggris, lumba-lumba jenis ini memiliki beragam nama, seperti common bottlenose dolphin, bottlenose dolphin, bottlenose dolphin, dan bottlenose dolphin. Ciri-ciri lumba-lumba hidung botol adalah dapat tumbuh mencapai 2 hingga 4 meter dengan berat tubuh 135 hingga 636 kg. Tubuhnya berwarna antara abu-abu terang hingga hitam dengan warna lebih terang pada bagian perut. 5. Lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik, dalam kurung, Tursiops aduncus. Sebelum pada tahun 1998 ditetapkan menjadi jenis lumba-lumba tersendiri, lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik dianggap spesies yang sama dengan lumba-lumba hidung botol, dalam kurung, Tursiops truncatus. Dalam bahasa Inggris, lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik dikenal dengan nama Indo-Pacific bottlenose dolphin atau Indian Ocean bottlenose dolphin. Pada habitat alaminya, lumba-lumba jenis ini dapat tumbuh hingga 2,6 meter dengan berat mencapai 230 kg. Tubuh bagian atasnya berwarna abu gelap dan pada bagian perut berwarna abu keputihan dengan bintik-bintik keabuan. Selain ditemukan di perairan Indonesia, lumba-lumba hidung botol Indo-Pasifik dapat ditemukan di perairan sekitar India, Laut Utara Australia, Laut Cina Selatan, Laut Merah, hingga pantai timur Afrika. 6. Lumba-lumba moncong panjang, dalam kurung, Delphinus japensis. Dalam bahasa Inggris, lumba-lumba moncong panjang dikenal dengan nama long-beaked common dolphin. Lumba-lumba ini termasuk jenis yang tubuhnya relatif kecil, yaitu sekitar 1,9 hingga 2,5 meter dengan berat 80 kg hingga 235 kg. Ciri-ciri yang dimiliki lumba-lumba ini adalah moncongnya yang panjang, tubuhnya ramping dan berwarna abu-abu, sirip punggung dan bagian perut berwarna putih dan bagian dada berwarna kekuningan. 7. Lumba-lumba pemintal, dalam kurung, Stenella longirostris. Spinner dolphin, long-backed dolphin, atau long-snouted dolphin merupakan nama bagi lumba-lumba pemintal dalam bahasa Inggris. Jenis lumba-lumba ini memiliki ciri tubuh relatif kecil dengan panjang tubuhnya sekitar 2 meter dan berat 50-77 cm. Lumba-lumba pemintal mempunyai kemampuan untuk melompat sambil berputar beberapa kali pada sumbu tubuhnya. 8. Lumba-lumba punggung bungkuk Indo-Pasifik, dalam kurung, Sousa chinensis. Nama internasional untuk jenis lumba-lumba ini adalah Indo-Pacific humpbacked dolphin, Indo-Pacific humpbacked dolphin, Indo-Pacific humpback dolphin, atau Chinese white dolphin. Di antara spesies lumba-lumba lain, lumba-lumba punggung bungkuk Indo-Pasifik termasuk dalam jenis sedang dengan panjang tubuh sekitar 2,8 meter dan berat 250 hingga 280 kg. 9. Lumba-lumba riso, dalam kurung, Grampus griseus. Rissos dolphin atau juga disebut grey dolphin merupakan nama lain dari lumba-lumba riso. Jenis lumba-lumba ini termasuk besar dengan panjang tubuh sekitar 2,6 hingga 4 meter dengan bobot 300 hingga 500 kg. Ciri dari lumba-lumba riso adalah kepalanya yang bulat dan terdapat lipatan vertikal di depan, serta bagian anterior dan sirip punggung yang besar. 10. Lumba-lumba totol, dalam kurung, Stenella attenuata. Lumba-lumba totol merupakan spesies yang memiliki nama latin Stenella attenuata yang bersinonim dengan Stenella grafmani. Dalam bahasa Inggris, lumba-lumba ini memiliki beberapa julukan, seperti Pantropical spotted dolphin, Bridled dolphin, dan Narrow-snouted dolphin. Tubuh lumba-lumba totol cenderung kecil atau sekitar 2 meter dengan berat 114 kg. Cirinya adalah mempunyai moncong yang ramping dan termasuk lumba-lumba yang aktif dan atraktif dengan lompatan yang tinggi. 11. Paus electra, dalam kurung, Peponocep hala electra.
Paus Electra atau paus berkepala melon merupakan jenis lumba-lumba dengan nama internasional melon-headed whale atau Electra dolphin. Spesies lumba-lumba ini dimasukkan dalam jenis blackfish dengan ukuran tubuh sekitar 2,7 meter dan berat 210 kg. 12. Paus pembunuh orca, dalam kurung, Orcinus orca. Paus orca atau killer whale sejatinya adalah lumba-lumba yang memiliki nama latin Orcinus orca yang bersinonim dengan Orcinus glacialis Orcinus nanus. Lumba-lumba ini merupakan jenis yang paling besar. Pertumbuhannya mencapai 10 meter dengan berat tubuh sekitar 10 ton. Tubuh bagian atas paus orca berwarna hitam dengan bercak putih di dekat mata. Dada dan sisi tubuhnya berwarna putih. 13. Paus pembunuh kerdil, dalam kurung, Fresa attenuata. Pygmy killer whale atau slender blackfish adalah nama bagi paus pembunuh kerdil. Paus ini memiliki tubuh relatif kecil, yaitu sekitar 2,6 meter dengan berat 170 kg. Ciri tubuh paus pembunuh kerdil adalah warna tubuhnya yang gelap dengan beberapa bagian berwarna putih kecil, seperti di bibir dan perut. 14. Paus pembunuh palsu, dalam kurung, Pseudorca tracidens. Paus pembunuh palsu adalah jenis lumba-lumba terbesar ketiga. Paus ini dikenal dengan nama false killer whale dan bernama latin Pseudorca tracidens. Paus pembunuh palsu mempunyai panjang tubuh sekitar 4,5 hingga 6 meter dengan bobot sekitar 700 kg. Tubuhnya berwarna gelap kecuali di area tenggorokan dan dada bagian tengah. 15. Paus pilot sirip pendek, dalam kurung, Globicephala macrorhynchus. Paus pilot sirip pendek merupakan jenis lumba-lumba yang dalam bahasa Inggris bernama short-finned pilot whale atau Pacific pilot whale. Panjang tubuh paus pilot sirip pendek sekitar 3,7 hingga 5,5 meter dengan bobot total 1 hingga 3 ton. 16. Pesut, dalam kurung, Orcella brevirostris. Pesut adalah jenis lumba-lumba air tawar yang hidup di perairan sungai. Dalam bahasa Inggris, pesut memiliki nama irawat di dolphin atau snubfin dolphin. Habitat pesut tersebar di sungai-sungai India, Indochina, Filipina, dan Kalimantan. Pesut dapat tumbuh mencapai 2,3 meter dengan berat 130 kg. Di Kalimantan, populasi pesut dapat ditemukan di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur dan biasa disebut pesut mahakam yang menjadi jenis lumba-lumba paling langka. Perilaku lumba-lumba. Setiap hewan pasti memiliki cara komunikasi yang khas. Seperti lumba-lumba yang dikenal sering mengeluarkan suara unik untuk berkomunikasi satu sama lain. Saking seringnya bersuara, lumba-lumba disebut sebagai mamalia yang cerewet. Para ilmuwan sudah banyak melakukan penelitian seputar lumba-lumba, termasuk mendalami bahasa yang digunakan lumba-lumba untuk berkomunikasi. Dilansir dari National Geographic dalam kurung, 15 Oktober 2022, tim peneliti sedang mencoba memecahkan misteri terkait bahasa lumba-lumba. Di Hawaii, induk lumba-lumba dipisahkan dengan anaknya yang berusia 2 tahun dalam sebuah akuarium bersekat. Ibu dan anak ini saling mengeluarkan suara layaknya manusia yang saling berbicara. Kedua lumba-lumba itu mulai berkoak dan berkicau satu sama lain dengan suara khas lumba-lumba. Kode komunikasi lumba-lumba. Para peneliti tengah berusaha memecahkan bahasa dan kode komunikasi yang digunakan lumba-lumba. Bukan hanya melalui suara, pergerakan lumba-lumba juga dianggap sebagai kode komunikasi. Para ilmuwan mencoba mencari tahu dengan mempelajari aktivitas lumba-lumba liar dan yang tinggal di penangkaran di seluruh dunia. Tujuannya, yakni untuk menguraikan bahasa rahasia para lumba-lumba. Namun hingga saat ini belum ditemukan arti bahasa lumba-lumba. Lumba-lumba berbicara tentang segala hal. Para ilmuwan memprediksi lumba-lumba berbicara tentang segala hal. Obrolan ringan seperti usia hingga keadaan emosional diklaim menjadi perbincangan antar lumba-lumba. Ketika menghadapi keadaan sulit, misalnya, beberapa lumba-lumba akan meminta bantuan. Hal ini terjadi pada lumba-lumba tutul yang diganggu oleh 2 lumba-lumba hidung botol. Satu lumba-lumba tutul kembali ke tempat kejadian keesokan harinya dengan beberapa teman untuk mengejar salah satu lumba-lumba hidung botol pengganggu. Manfaat lumba-lumba. 1. Manfaat lumba-lumba untuk penyembuhan autis di dalam dunia medis. Terapi autis dengan bantuan lumba-lumba ini dinamakan Dolphin Assisted Therapy. Cara kerjanya sangat praktis, hanya mengarahkan penderita autis untuk berenang-renang bersama 1 atau 2 ekor dolphin. Sungguh sangat ajaib, respon lumba saat didekati anak autis, mereka akan mendadak mengirimkan gelombang suara berfrekuensi tinggi.
di mana gelombang suara yang disebut ultrasonar ini bakal masuk ke dalam otak manusia dan memperbaiki sel-sel otak. 2. Manfaat gelombang ultrasonar lumba-lumba untuk penyembuhan gangguan mental. Tidak hanya autis, gangguan mental sebenarnya masih ada banyak, misalnya hiperaktif dan Down syndrome. Semuanya bisa diterapi dengan gelombang ultrasonar lumba. Hanya saja tidak bisa cukup sekali, namun beberapa kali bahkan sampai 30 kali. 3. Frekuensi suara yang dipancarkan lumba-lumba mampu memperbaiki sel syaraf yang terjepit. Ketegangan hidup yang dialami manusia seringkali membuat sel-sel syaraf terjepit dan pada akhirnya menjadi penyakit. Untuk dapat menyembuhkannya, cobalah melakukan dolphin assisted therapy selama 1 jam minimal. Sebaiknya dipandu instruktur. 4. Menyalurkan emosi bahagia. Jika Anda sedang merasa sedih, atau memang sebenarnya Anda memiliki gangguan suasana hati seperti depresi dan bipolar, tak ada salahnya mencoba terapi berenang bersama dolphin. Karena mamalia yang satu ini bisa menyalurkan emosi bahagia kepada Anda. 5. Manfaat minyak ikan lumba-lumba. Mamalia ini juga bisa diambil minyaknya. Konon minyak dolphin ini kaya dengan omega 3 yang bisa merangsang otak agar bisa berpikir lebih jernih dan cemerlang. 6. Terapi tunawicara. Selain berhubungan dengan penyakit mental dan syaraf, lumba juga bisa digunakan untuk menerapi tunawicara. Konon anak-anak disabilitas ini mengalami peningkatan kemampuan bicara dan koordinasi gerak setelah berenang bersama dolphin. 7. Untuk terapi lumpuh dan stroke. Ibarat mendengarkan musik brainwave, berenang bersama lumba-lumba maka tubuh manusia akan menangkap getaran energi yang akan menembus kulit dan membuat rileks syaraf. Bahkan disadari atau tidak, tulang-tulang yang terjepit dan rusak akan mengalami perbaikan. Ini amat baik untuk terapi kelumpuhan dan stroke. 8. Memancarkan daya listrik hingga 1 kW ke otak. Apa reaksinya? Reaksi yang paling nyata adalah membuat otak mengalami perbaikan sistem syaraf. 9. Meningkatkan IQ. Ternyata tingkat kecerdasan atau IQ manusia juga bisa meningkat dengan cara sering-sering interaksi dengan lumba-lumba. Mamalia yang satu ini merangsang pertumbuhan sel otak sehingga bisa mencapai kecerdasan yang maksimal. 10. Terapi perubahan tingkah laku. Kesehatan psikis memang menjadi mayoritas manfaat dari lumba-lumba. Jika Anda memiliki saudara atau anak yang memiliki gangguan tingkah laku seperti hiperaktif atau bahkan skizofrenia dan psikopatik, maka suruhlah mereka terapi lumba-lumba. Niscaya sembuh. Kesimpulan, tidak dapat disangkal bahwa lumba-lumba adalah makhluk yang menakjubkan. Karakteristik fisik mereka yang unik, dipadukan dengan kecerdasan dan perilaku sosial, menjadikan mereka salah satu penghuni lautan yang paling dicintai. Memahami karakteristik lumba-lumba tidak hanya memuaskan keingintahuan kita tentang makhluk menakjubkan ini. Terima kasih telah menonton video Flova Story kali ini. Semoga konten ini memberikan manfaat untuk semuanya. Jangan lupa dukung kami untuk terus memberikan konten lainnya dengan cara subscribe, serta follow akun kami di media lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video kami selanjutnya. See you next time.